Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di SA 6 untuk menyelesaikan tugas podcast di manajemen lembaga keagamaan dengan dosen pengampu dari Ibu Arum. Ya, jadi hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama Jenny dan yang kedua Saya Rusmiati. Jadi di sini kami akan podcast sersan, serius tetapi santai. Ya baik ya Pak, dengan Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan untuk memulai dari podcast ini. Apakah kabar baik Bapak Ibu? Insya Allah baik. Ya, jadi yang pertama, bagaimana suatu lembaga keagamaan? Jadi menurut Ibu dan Bapak yang diketahui mengenai lembaga keagamaan itu seperti apa? Coba siapa yang mau menjawab? Saya dulu, boleh? Ya boleh, Pak Miftah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kelancaran dan kesehatan. Pertanyaannya bagaimana kepemimpinan dalam lembaga keagamaan? Tentunya kepemimpinan itu bisa diartikan suatu kemampuan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi anggota agar tujuannya dapat berjalan dengan lancar. Tentunya harus memiliki misi, visi dan misi yang jelas. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat. Kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik dengan pegawai, dengan pekerja, dan juga bersikap adil dan bertanggung jawab. Kemudian memberikan motivasi kepada anggota. Tujuannya apa? Supaya manajemen tersebut bisa lancar, kemudian kondusif, sesuai target yang diharapkan oleh manajemen tersebut. Mungkin segitu. Bu mau menjawab? Menurut saya cuma menambahkan saja ya. Ya. Lembaga keagamaan itu adalah lembaga keagamaan yang merupakan organisasi yang bertujuan membina di bidang keagamaan, yang termasuk di dalam kehidupan bermasyarakat atau masyarakat itu sendiri sebagai pelaku melalui kegiatan, contohnya ya seperti melalui kegiatan ibadah, dalam pendidikan, dalam berdakwah, dan dalam bidang sosial keagamaan. Seperti kan lebih sedikitnya kan di kegiatan bidang sosialnya ya, seperti ada perelek ya. Kalau dalam dakwah itu kan ada kan pengajian rutinan. Misalkan di dalam pendidikan sekarang banyak didirikan sekolah-sekolah swasta yang berbasis awalnya dari sebuah pondok pesantren, dan kemudian didirikanlah sebuah sekolah yang berbasiskan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren berbasis sekolah pendidikan. Jadi bolak-balik seperti yang pertama contohnya kita pasti ya kalau di sekolah saya itu seperti di Gontor, itu contoh pertama Gontor berhasil. Ya, sekolah-sekolah lain yang juga ada di Gontor sekarang banyak yang mencontoh seperti itu. Mungkin itu lebih ke lembaga pendidikan ya Bu ya? Ya, lembaga pendidikan tapi berbasiskan keagamaan. Ya. Nah, selanjutnya Bu, kalau untuk struktur Bu, itu bagaimana kalau di dalam suatu lembaga keagamaan? Kalau untuk struktur organisasinya yang terdiri atas kepemimpinan atau ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang seperti pendidikan dakwah, sosial, dan administrasi. Kita menyontohnya dari sekolah ya. Di sekolah kan juga ada ketua yayasan ya, kalau yayasan yang
berbasis di pendidikan ya. Di Oh, iya. pendidikan kayak itu kan ada misal pondok pesantren berbasis pendidikan gitu. Ya. Atau ini yang pertama itu kan ada ketua pesantrennya, ada pendiri, maksudnya pendiri, kemudian ada ketua pesantren, ada ketua pondok pesantren ya. Setelah itu ada pimpinan sekolah, kemudian ada kepala sekolah, ada juga bendahara, sekretaris, dan yang terpenting itu adalah apa itu kan yang suka mencatat tulis teh? Bendahara. Bukan, sekretaris. Mungkin Bapak mau menambahkan Bapak. struktur. Jadi kalau menurut saya untuk Ya. struktur tentang lembaga keagamaan umumnya disusun secara hierarkis, maksudnya agar setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Jadi struktur organisasi itu bisa terdiri atas ketua, yaitu memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga, kemudian wakil ketua, membantu ketua, gitu, sekretaris, mengelola administrasi, surat menyurat dan dokumentasi, ada juga bendahara, mengatur dan mempertanggungjawabkan keuangan lembaga, ada bidang pendidikannya, gitu, mengelola kegiatan pembelajaran, bidang dakwah, melaksanakan kegiatan dakwah, bidang sosial, bidang humas. Nah, Administrasi Ya. itu TU ya. ya. Oh iya. Jadi- Jadi seperti itulah dengan sistem yang dibuat oleh lembaga itu secara struktur dan hierarkis, insya Allah manajemen tersebut akan berjalan dengan lancar. Ya, betul. Jadi gini mungkin ya, untuk manajemen keagamaan, karena itu kan lembaga, jadi tidak bisa sendiri oleh pendiri ya. Iya. Iya, betul. Misalkan di struktur keorganisasian suatu sekolah ya, sekolah mau sekolah umum ataupun yang berbasis keislaman ya, Ya. apa dari NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya ya, itu tentu saja ada guru pasti ada TU-nya. Iya. Kalau Supaya kita, membantu ya, Bu, iya, dulu kita mendirikan kita mendirikan sekolah tanpa TU itu bakal acakan. Tapi tetap ya, struktur TU itu lebih dominan ya. Karena kalau tidak ada tata usaha, bakal populer. Iyalah, pasti jadi tidak terorganisir antara atasan sampai ke bawahnya. Iya. Iya, betul. Tidak Mungkin Bu, struktur kan udah. Terus pengertian juga tentang lembaga keagamaan. Nah, kalau untuk tantangan itu yang dihadapi di dalam sistem lembaga keagamaan itu apa aja? Ya, kalau untuk tantangan di antara lainnya tentang perkembangan teknologi, kemudian juga rendahnya partisipasi generasi muda, ya, dan keterbatasan dana, serta menjaga kerukunan umat antar beragama. Misalnya gini ya, tantangannya tentang partisipasi generasi muda. Yang sekarang ini ya, kalau kita di sekolah ya, misalkan sekolah yang berbasis keagamaan seperti madrasah gitu, jarang sekali anak muda sekarang itu memilih sekolah ke madrasah. Dan juga SDM orang tuanya gini, kalau anaknya baik-baik itu di dalam sikapnya, udah gue pilih sekolah yang elit ya, yang lagi populer, Jadi lebih yang lagi pasti tren, aja gitu ya. Baik, mungkin menarik ya untuk pembahasan yang telah disampaikan dari dua narasumber kita, yaitu dari Pak Miftah dengan Ibu Ros, mengenai tentang lembaga keagamaan mulai dari kepemimpinan, struktur, dan yang paling penting itu dari sumber daya manusianya. Untuk kesimpulannya mungkin akan bisa disampaikan oleh narasumber kita, oleh Pak Miftah. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya kesimpulannya dalam podcast hari ini ya santai tapi bermakna ya. Iya, Jadi lembaga keagamaan itu harus
memiliki peran penting dalam membangun kehidupan spiritualnya, moral masyarakatnya. Jadi keberhasilannya itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang baik, struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti ini. Dan sangat Ibu mau menambahkan ya, mungkin untuk dan kesimpulannya? sangat intelektual sekali menurut saya ya, tentang lembaga pendidikan keagamaan, terutama Ya, di betul, bidang pendidikannya Ya. yang mencakup segala hal seperti yang diucapkan sama kami. Ya baik, mungkin untuk podcast kali ini kesimpulannya adalah yang saya tangkap yaitu suatu lembaga keagamaan tidak akan bisa berjalan lancar selain dengan dibantu oleh kepemimpinan yang baik, struktur yang baik, dan dibantu yang paling utama oleh sumber daya manusianya itu sendiri. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam podcast kali ini bersama dua rekan saya. Saya Muhammad Ijal Febriana dari SAA 6. Saya Miftah Zaini dari SA 6. Saya Rosmiati dari SA 6. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.